Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih buat malam ini. Kalau hamba-Mu masih diberi kepercayaan, itu semua anugerah. Apa yang Kau taruh di dalam hati hamba-Mu, ini yang disampaikan. Urapi bibir lidah hamba-Mu, biar semua kemuliaan kembali kepadamu. Berkati setiap telinga yang mendengar. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom semuanya. Malam ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana iman yang berhasil. Ya, saya nanti ambil dari Ibrani 11. Seringkali kita ini gagal, itu sebenarnya hanya karena kita itu gagal di dalam menghidupi iman. Kita kalau hari ini berdiri aja sebagai orang percaya aja, ya, walaupun masalahmu besar, tantanganmu besar, waktu kita berdiri dengan iman, kita itu senyatanya orang-orang yang pemenang. Iblis itu tidak pernah bisa mengalahkan keadaan orang benar saat mereka percaya. Iblis tidak akan pernah bisa ambil alih kehidupan orang benar saat percaya. Walaupun itu tidak ada dasar untuk berharap, Bu Eli, jelas. Walaupun itu tidak ada bukti baik, Bu Eli, jelas. Sekalipun hari ini engkau mengalami badai yang besar, ya, saat kita percaya, kita memanggil Tuhan, tidak mungkin Tuhan tidak bertindak. Makanya iblis itu paling takut dengan orang yang punya iman yang teguh. Orang yang punya iman yang teguh itu selalu identik dengan pemenang. Seringkali kita nggak melihat terobosan, seringkali kita ini nggak melihat mujizat, seringkali kita ini hanya dikendalikan oleh masalah karena iman kita ini tidak berdiri teguh. Kita lebih banyak mempercayai fakta. Nah, Ibrani 10 ayat 35 sampai 36, ya. Bagaimana ayat ini kita baca terlebih dahulu. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Hari ini ngerti nggak ngerti, saudara mengalami keadaan yang sulit, jangan pernah melepaskan kepercayaan kita kepada Tuhan, seolah-olah Tuhan itu tidak sanggup bawa saudara keluar dari setiap tantangan. Kalau kita percaya Tuhan itu besar, Tuhan itu hebat, maka kita hari ini di tengah badai yang besar, kita tidak akan melepaskan kepercayaan. Dan waktu kita percaya, maka upah yang besar itu sedang menanti saudara dan saya. 36, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Seringkali waktu kita percaya, ya, orang percaya itu tidak gampang, saudara. Karena waktu saudara bangun percaya, iblis itu selalu melemparkan fakta. Iblis tidak mau saudara bangun percaya, tapi iblis itu mau saudara melepaskan kepercayaan saudara, supaya saudara tidak menikmati upah dan janji Tuhan. Orang percaya, membangun percaya itu bukan butuh waktu yang cepat. Saudara tidak bisa percaya Tuhan hanya 1 hari, 2 hari, enggak. Tapi waktu percaya kepada Tuhan itu harus dibangun setiap waktu. Sekalipun keadaanmu dalam keadaan yang buruk, kalau kita hari ini jangan pernah melepaskan. Seringkali yang terjadi, kita ini melepaskan kepercayaan kita kepada Tuhan hanya karena Tuhan ini belum membuka jalan. Hanya karena keadaan hidupmu bertambah sulit,
maka kita seringkali melepaskan kepercayaan. Orang membangun kepercayaan butuh ketekunan. Ketika kita tekun dengan percaya, maka kita juga akan menikmati janji-janji Tuhan. Makanya di balik kepercayaan, iblis selalu takut. Orang yang percaya selalu menikmati upah dan janji Tuhan. Nah, lihat ya, ada kata yang di Roma 4 ayat 23b. Roma 4, lompat, ayat 23b. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman itu adalah dosa. Jadi betapa hari ini kalau kita ini nggak punya iman, kita ini orang yang gagal. Tapi waktu kegagalan menimpa hidupmu, masalahmu bertubi-tubi, engkau gagal dalam keuangan, gagal dalam rumah tangga sampai hari ini, sepanjang kita ini punya iman, gak melepaskan kepercayaan, maka kita orang pemenang, kita orang yang berhasil. Karena di balik semua ini kita pasti menjarak upah janji Tuhan. Nah, kalau kita melepaskan kepercayaan, maka kita adalah orang berdosa. Makanya boleh nggak kita setiap hari lepas percaya kita kepada Tuhan? Nggak boleh. Apapun itu, buka mata, iblis datang. Saudara jujur, mulai buka mata sampai tutup mata, yang namanya iblis itu nggak pernah berhenti untuk terus mengerjai saudara ketika saudara mulai goyah. Orang mulai goyah itu kekuatannya pasti habis. Lama-kelamaan pasti habis. Tapi kalau orang percaya kepada Tuhan, tenang aja, dalam perjalanan ini yang saudara akan nikmati itu upah dan janji Tuhan. Makanya perjalanan hidup ini nanti akan ditutup dengan upah dan janji Tuhan kalau kita bangun percaya. Setiap hari punya mental percaya. Nggak ada orang percaya tetapi Bu Eli. Mau percaya tetapi enggak. Hari ini mulai bangun, kalau kita mengerti firman, ada upah dan janji Tuhan dalam ketekunan. Saudara percaya, ya percaya terus. Tidak ada yang namanya tetapi, sekalipun memang waktu percaya diperhadapkan dengan keadaan yang sulit, itu ujian. Orang kalau percaya, Tuhan mau tingkat kemurnian percaya orang benar itu aja di-upgrade, next level, dimurnikan Ayub seperti emas. Yang dimurnikan apa ya? Percayanya ini. Makanya tiap hari buka mata, jangan sempat pikirkan apapun. Yang dipikirkan yang baik, yang manis, yang sedap didengar, yang mulia. Supaya kalau pikiranmu positif, maka iman ini akan mengikuti. Tapi kalau yang dipikirkan yang buruk, yang jelek, yang pahit, yang inget-inget suami, inget-inget mertua, inget-inget teman yang jengkelin, inget-inget wajah wanita tobat, ingat siapa yang hari ini membuat hidupmu susah, ingat-ingat hutang, maka saudara percayalah, nggak akan pernah saudara hari ini tekun untuk percaya. Tapi yang terjadi, saudara akan melepaskan kepercayaan dan saudara akan gagal menikmati upah dan janji Tuhan. Bahkan saudara hari ini berdosa. Nah, lompat lagi, saya bawa lompat di Ibrani 11 ayat 6. Jadi alangkah jauh lebih baik setiap hari kalau buka mata, apapun iblis paksa saudara lihat fakta, iblis paksa saudara pikir fakta, iblis paksa perkataanmu untuk mengatakan fakta. Mulai hari ini kendalikan hidup kita yang dinamakan pikiran percaya. Mulut orang benar percaya. Apa yang dilihat mata, tetaplah percaya. Kata kunci percaya itu dahsyat, saudara. Jangan meremehkan percaya. Walaupun orang, makanya
Makanya orang semakin pinter itu semakin sulit imannya diasah. Kenapa? Karena semakin pinter saudara semakin pakai akal logika. Makanya kenapa kadang-kadang orang yang bodoh itu yang paling punya iman yang luar biasa. Karena kalau orang yang bodoh ndak sok keminter, itu kalau percaya sudah ndak pakai akal logika. Percaya ya bodoh-bodohan sudah. Saya ikut Tuhan percaya sudah bodoh-bodohan, nggak ngerti sudah, ndak bisa apa-apa sudah bodoh-bodohan. Tapi rasa percaya saya membuahkan hasil nggak? Oh sangat. Karena waktu percaya Tuhan perhitungkan itu sebagai kebenaran. Tuhan perhitungkan itu akan menikmati upah dan akan menikmati janji Tuhan. Nah kita lihat Ibrani 11 ayat 6 ya. Malam ini kita membahas tentang bagaimana iman yang berhasil. Hanya kata kunci percaya itu akan membuat terobosan tahun ini. Kalau saudara kepingin melihat terobosan, kepingin melihat upahmu besar, kepingin melihat setiap kehidupan itu ditutup dengan janji Tuhan, mulailah bangun. Setiap buka mata, tutup mata, hanya satu, percaya saja. Ibrani 11 ayat 6. Nah ini stepnya yang kita bahas. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi kita hari ini dikenan Tuhan itu kenapa? Karena iman. Kita hari ini dikenan Tuhan itu karena iman. Waktu engkau nggak punya iman, melepaskan kepercayaan, engkau nggak berkenan. Nah kata-kata berikutnya ini yang luar biasa. Sebab barang siapa orang yang punya iman itu berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Banyak orang yang hari ini nggak cari Tuhan itu sungguh-sungguh, makanya engkau nggak punya rasa percaya. Yang dicari cuman tabrak hutang online, tabrak sana, cari pinjaman, cari bantuan. Padahal kita ini punya sumber bantuan, sumber pertolongan pertama pada saat saudara sudah kepepet. Itu adalah siapa? Ya Tuhan. Lah kita hari ini 3 hal yang saya akan bahas. Kalau kita mau berkenan di hadapan Tuhan dan kita adalah orang pemenang, bukan orang yang dosa karena saudara nggak punya iman, maka yang pertama, barang siapa berpaling kepada Allah. Yang pertama, jangan terus lihat masalah. Percaya itu mata nggak bisa ngomong fakta, ngomong percaya nggak bisa. Semakin saudara berpaling kepada masalah, imanmu akan hancur, imanmu akan turun. Dan Tuhan bilang gini, gagal lagi. Orang benar mau ditimbulkan seperti emas, standarnya iman itu harus seperti emas yang murni. Tapi karena berpaling terus kepada masalah, gagal lagi. Yang kedua yaitu harus percaya bahwa Allah itu ada. Jujur, kalau kita malam ini yakin, percaya Allah itu ada, Allah itu turut bekerja di dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan, Allah itu memperjuangkan perkara saudara, Allah itu berperang buat saudara dan saya, Allah ada. Kira-kira saudara imannya up atau imannya turun? Jelas. Kenapa kita hari ini imannya jatuh? Karena kita hari ini meragukan Tuhan. Saudara cuman berpikir dalam hidup ini yang mengendalikan hidupmu cuman kehadiran masalah. Tuhan, kalau masalahku belum berlalu, hidupku ndak bisa happy, hidupku ndak bisa sukacita. Itu menghina Tuhan. Lah hidup kita ini bukan ditentukan oleh masalah. Waktu hidup saya dikendalikan oleh masalah, Tuhan datang dalam hidup saya.
Hidupmu itu dikendalikan oleh siapa toh? Saya bilang ya oleh Tuhan. Lah kenapa hari ini masalah membuat engkau depresi? Sampai engkau ndak lihat kehadiranku, engkau cuman lihat kehadiran Pak Nyoto. Kalau Pak Nyoto tinggal di rumah, diem anteng, kamu baru tenang. Tapi bagaimana hari ini Tuhan berbicara waktu itu dalam hidup saya? Masalah itu alatku, jadikan kamu baik. Jadi jangan dilihat kehadiran masalah, tapi engkau harus yakin di tengah masalah yang sulit, di tengah masalah yang hari ini masalah sebesar apapun tantangannya besar, engkau harus tetap percaya bahwa kehadiranku itu lebih dari cukup. Aku tetap ada. Artinya sekalipun Tuhan tidak bisa dilihat, Tuhan itu belum buka jalan. Tuhan tetap turut bekerja. Tuhan tetap memperjuangkan perkara saudara. Tuhan tetap berperang buat saudara dan saya. Kita cukup diam saja. Yang penting diamnya jangan sampai melepaskan kepercayaan. Orang diam itu tetap percaya. Orang percaya pasti berdoa, beriman, dan berharap. Itu ciri orang percaya, saudara. Hari ini pastikan kita semua yang ketiga, yaitu mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, 3 hal ini yang kita akan lihat. Kalau kita punya 3 hal ini, iman itu pasti berhasil, pasti sukses. Seringkali iman kita tidak menghasilkan apa-apa. Satu pintu ya nutup semua pintu. Satu pintu tidak buka apa-apa. Tapi waktu iman itu hari ini fokus kepada Allah, percaya bahwa Allah ada, dan yang ketiga mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, percayalah hari ini kita ini akan melihat iman kita pasti berhasil. Seringkali kita itu tidak mencari Tuhan, cari jalan keluar, cari putar otak sampai akhirnya menyerah. Banyak orang stres, depresi, putar otak ya. Banyak orang yang lagi ngalami kalut, sudah tahu hari ini usahanya bangkrut, tidak berhati-hati, malah tidak tanya Tuhan, tidak cari Tuhan dulu, kejar dengar banyak orang, usaha apa yang enak ya, aku habis bangkrut, ikut investasi, ikut, akibatnya apa? Kelihatannya cepat dapat pekerjaan, tapi rugi semua. Lah alangkah jauh lebih baik, yuk yang lagi ngalami keadaan di ambang batas ya. Khotbah saya kemarin, orang yang lagi ngalami ambang batas seperti Abraham yang sudah pisau untuk membunuh anaknya, ini masa depresi puncak. Saya percaya orang yang lagi menghadapi seperti Abraham itu depresinya sudah puncak, saudara. Stres, jantung mungkin deruduk. Lo jujur, manusia lo, kita ini manusia punya perasaan. Kalau orang tua bunuh anaknya, saya percaya sekalipun dia tetap percaya yang namanya jantung ini deredek, saudara. Lihat faktanya. Yang namanya pikiran, mungkin dia sudah berkeringat ya. Saya bisa bayangin Abraham tuh mungkin sudah berkeringat, semua stres, mukanya pucat, saudara. Itu naluri kemanusiaan, saudara. Hari ini yang sedang ambang batas, sebentar lagi akan lihat penggantinya. Jangan anggap remeh. Justru titik nadirmu itu jangan pernah lepas kepercayaan. Mungkin kalau Abraham di titik nadir dia sudah berkeringat, dia hari itu sudah namanya jantung sudah detaknya bukan hanya duk, tapi saya percaya namanya anak, saudara. Jujur, anak, saudara. Kita percaya hari itu jangan pernah melepaskan kepercayaan kita, karena itu titik baliknya. Titik baliknya bukan hidupmu hancur, tapi titik balik di mana Tuhan akan menyediakan semua pengganti. Makanya 3 hal yang saya akan bahas. Yuk fokus kepada Allah, percaya bahwa Allah ada, dan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Hari ini mulai besok buka mata bilang gini, aku percaya. Fokus, gak lihat masalah, lihat Tuhan aja. Aku percaya Tuhan pasti hadir.
bukan hadirnya masalah yang mengendalikan hidupku. Hari ini kita bisa hidup tahun 2024. Kalau kita dikendalikan masalah, kita mungkin hari ini tidak bisa hidup, saudara. Tapi karena kita tahu punya Tuhan, Tuhan itu ada, walaupun Tuhan tidak terlihat, Dia tetap hadir dalam hidup saudara dan saya. Makanya kita tetap bisa semangat, kita tetap bisa hidup sampai awal tahun 2024. Dan kita harus sungguh-sungguh. Semakin kita tidak cari Tuhan, kita semakin habis oleh iblis. Iblis akan mengendalikan hidupmu untuk dicuri, dibunuh, dibinasakan. Saya ambil contoh di Ibrani 11. Fokus itu contohnya gimana? Buka Ibrani 11 ayat 8 sampai 9 ya. Ibrani 11 ayat 8 sampai 9. Karena iman Abraham itu taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Kira-kira hari ini saudara tahu? Kita semua tidak ada yang tahu. Tuhan, kemana ya? Aku mau dibawa kemana? Hari ini kalau Tuhan itu memanggil saudara hari ini, mungkin kita mengalami proses seperti Abraham, disuruh keluar untuk menuju negeri yang tidak jelas. Abraham ini fokusnya hanya kepada Tuhan, makanya dia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Padahal Abraham ini sudah di zona yang nyaman. Mungkin kita juga sudah di zona yang nyaman. Hari ini kita keluar dari zona nyaman, sekalipun kita tidak tahu keluar dari zona nyaman itu gambarannya seperti apa Tuhan. Tapi karena kok saudara fokus kepada Tuhan dan rencananya, saudara hari ini percaya saja. Itu tadi, karena iman maka Abraham itu taat. Jadi kita taat aja sudah, taat, pokoknya fokus. Nah, ke-9, karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Artinya hari ini dia fokusnya dengan apa? Dia percaya walaupun di tempat yang asing, sekalipun mungkin tidak nyaman, dia tetap percaya bahwa ada penyertaannya Tuhan. Makanya tuh Abraham itu fokusnya, kalau orang fokus kepada imanmu supaya jalan, maka fokusnya hanya kepada perintah Tuhan. Yang kedua, fokusnya hanya pada penyertaan Tuhan. Yang ketiga, lihat ayat 11, lompat. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Tuhan yang memberikan janji itu setia. Kalau kita bangun iman, maka kalau kita hari ini fokus kepada Allah, fokusnya hanya 3. Sudah ndak usah lihat apapun, fokus pada perintah Tuhan. Kalau kita ndak fokus sama perintah Tuhan, kita ini tetap akan jadi orang benar yang gagal. Tuhan memerintahkan ndak masuk akal, ya fokus aja sudah. Apa yang jadi perintah Tuhan, taat aja. Yang kedua yaitu fokus, walaupun hari ini rasanya dalam perjalanan semuanya tidak bertambah baik, kita tetap percaya bahwa fokus pada penyertaan Tuhan di dalam segala keadaan. Kita percaya kalau kita disertai Tuhan. Kira-kira saudara takut apa? Hari ini di tengah keuanganmu yang krisis, rumah tanggamu yang hancur, engkau divonis penyakit kanker, tetap fokus pada penyertaan Tuhan, fokus pada perintah Tuhan. Disuruh ngampuni ibu-ibu, ngampuni. Disuruh ngasihi, mengasihilah. Disuruh berbuat baik terus, tidak usah balas kejahatan, berbuat baiklah. Disuruh jangan maki orang, teruslah untuk taat. Jadi fokus kepada perintah Tuhan, fokus kepada penyertaan Tuhan. Yang ketiga,
Abraham dan Sarah fokus kepada kesetiaan Tuhan. Sekalipun itu tadi Abraham dan Sarah, yaitu rasanya tidak mungkin beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu karena usianya sudah lewat. Tapi karena dia fokus kepada Tuhan, dia tahu Tuhan itu setia kok. Kita seringkali tidak setia, tapi Tuhan itu setia. Jadi sekali lagi, bangun rasa percaya dengan fokus kepada Tuhan, fokus kepada perintahnya, fokus kepada penyertaan dia hadir sebagai Immanuel. Yang ketiga, fokus kepada kesetiaan Tuhan. Maka kalau kita fokus dengan 3 hal ini, kita akan membangun iman kita setiap hari. Ya, seringkali kita ini tidak fokus sama perintah Tuhan. Waktu kita ngalami masalah, kelihatannya kita bilang gini, aku percaya. Tapi kita ikuti perintah iblis. Percaya tapi sakit hati. Percaya depresi. Percaya tapi hari ini balas dendam, balas suami selingkuh dengan selingkuh. Lah ini tidak benar saudara ya. Sekali kita percaya, kita fokus seperti Abraham, Tuhan memerintahkan walaupun keluar dari zona nyaman, Abraham tetap taat. 3 hal ya. Berikutnya, bagaimana kita percaya bahwa Allah itu ada. Lihat, lompat Ibrani 11 ayat 18 sampai 20. Satu pembahasan lagi kita selesai ya. Kita percaya saudara. 3 hari yang lalu waktu saya khotbah saya bilang gini. Ingat gak ya, saya bilang gini, saya ini sebenarnya kalau mau khotbah terus itu karena saya itu berusaha taat sama Tuhan. Saya itu cuman inget Tuhan tuh bilang gini, masakan sih biar anak-anakku termasuk hidup saya juga denger apa kata Tuhan. Kita ini daripada denger iblis yang mengaum-ngaum di telinga saudara dari pagi buka mata sampai tutup mata, alangkah lebih baik kita ini mendengarkan suaranya Tuhan lewat firman. Kalau kita sering-sering dengar aum-aumnya, ya iblis mengaum-ngaum, tapi kalau Tuhan itu berfirman, kita daripada dengar iblis mengaum-ngaum, kita jauh lebih baik hari ini mendengar Tuhan berfirman. Kalau Tuhan itu berfirman di telinga saudara, telinga dengar, pikiran positif, perkataan positif, hatimu positif, maka terjadilah yang namanya upah janji Tuhan, dan engkau akan melihat bagaimana hidupmu dalam perkenanan Tuhan. Makanya hari itu saya ditaruh Tuhan, Eli, selama kamu aku beri hikmat, jangan sampai kamu tahan. Apa yang ditaruh Tuhan di hati saya, Tuhan itu suruh supaya saya, apa yang difirmankan saudara dan saya dengar. Makanya daripada dengar iblis yang berjalan berkeliling mengaum-ngaum, lebih baik kita ini hari ini dengarkan firman. Allah berfirman, iblis berkeliling, Allah di pihak saudara. Tangkep ya? Seringkali kenapa kita gagal? Karena kita itu memberikan porsinya iblis berkeliling mengaum-ngaum itu jauh lebih banyak daripada kita mendengar Tuhan di pihak kita yang berfirman. Tangkap ya, saudara tahu ajaibnya Tuhan. 3 hari yang lalu, waktu saya selesai mandi, saya biasanya pasang skincare mau tidur. Tuhan kasih ayat apa saudara? Sampai kaget, itu saya foto loh. Saya langsung masukkan grup koordinator. Mama saya itu baca ya. Kalau ada Igun yang ikut, Igun baca. Ailing pasti baca. Lina Linggo pasti baca. Saudara tahu ayatnya apa? Ini sebentar. Siap sedialah itu loh. Beritakan firman, itu ayatnya di mana ya? Siap sedialah. Nah, 2 Timotius 4 ayat 2. Saya itu langsung dapat ayat itu. Saya itu kaget. Lah itu kan baru suara hatinya Tuhan. Langsung Tuhan kasih firmannya.
Kayak Tuhan tuh membuktikan, ini loh suaraku, bukan suara hatimu sendiri. Lah saya kaget saudara. 2 Timotius 4 ayat 2, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Kaget gak saudara? Lo kaget saya. Jujur, kalau saya mau khotbah terus, saya bilang ini Tuhan, ini nih keinginannya siapa sih? Jujur, kalau saya berpikir saya bukan orang pinter kok saudara. Jujur saya ini tidak pinter. Saya sendiri kalau suruh khotbah, senyatanya saya ini persiapannya saya bilang gini, Tuhan mau khotbah apa? Ini tidak ada bahan pemikiran, itu masih kosong saudara. Tapi waktu Tuhan taruh sesuatu di hati saya, Tuhan itu bukan hanya sekedar berbicara, tapi langsung saya dikasih firman-Nya. Tiba-tiba buka ayat 2 Timotius 4 ayat 2. Langsung saya foto, langsung saya share di grup koordinator pengerja Victory. Itu sebabnya saya bilang gini, iya Tuhan, siap sedia ya Eli, beritakan firman baik atau tidak baik waktunya. Karena anak-anakku harus tahu siapa yang berpihak kepada mereka, bahwa suara firman yang harus didengar setiap hari. Jangan terus dengar iblis, karena memang iblis kerjanya suka berkeliling terus. Mau. Mulai malam ini dengar apa kata firman. Yuk kita buka. Poin yang kedua, yaitu kita harus tahu bahwa percaya bahwa Allah itu ada, hadir. Tiap kali saudara susah, Allah hadir. Saudara ngalami bangkrut, Allah itu hadir. Saudara ngalami disakiti suami berkali-kali, Allah hadir. Percayalah, buka Ibrani 11 ayat 17 sampai 19 ya. Ibrani 11 ayat 17 sampai 19. Karena iman, maka Abraham tak kalah dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Banyak orang ya hari ini ndak rela. Hilang sedikit penjualan 30% aja marah-marah. Suami telat pulang sedikit marah-marah. Semuanya. Tapi Abraham rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, satu-satunya miliknya. Lihat ya, 18. Walaupun telah dikatakan kepadanya keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Nah, 19. Karena ia berpikir bahwa Allah itu berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari orang-orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Ini ciri orang yang percaya bahwa Allah itu ada. Saudara percaya di tengah rugi yang besar, milikmu yang paling berharga, yang hari ini mungkin ya hilang, ngalami kerugian, percayalah. Langkah yang pertama, kalau kita percaya bahwa Allah itu ada, rela mempersembahkan haknya. Yang kedua, yakin sama janji Tuhan. Abraham ini sudah tidak mikir, walaupun apa yang diperintahkan Tuhan, anak satu-satunya mau diambil, Abraham ini sudah tidak mikir, dia tetap yakin akan janji Tuhan itu tadi. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang disebut keturunanmu, dia tetap percaya. Artinya hari ini walaupun engkau ngalami kekurangan, minus serba sedikit, yakinlah berkat itu ada di atas kepala orang benar. Orang benar akan hidup oleh imannya. Roma 1 ayat 17. Ingat ya, orang benar itu bukan hanya, sering kali ini saya ulang, orang benar itu bukan hanya responnya saja. Ayub itu kurang saleh apa? Sudah saleh, sudah taat, sudah benar, sudah menjauhi kejahatan. Tapi
Tapi kenapa dia harus mengalami pemurnian? Karena orang benar, standar Roma 1 ayat 17, itu akan hidup oleh imannya. Tanpa iman kita tidak berkenan, kita berdosa. Makanya hari ini sebagai orang benar, mungkin saudara bilang gini, ada banyak orang bilang gini, Bu, saya ini kurang jadi istri setia apa? Saya masak hebat, saya tidak pernah aneh-aneh, saya bantu suami saya cari uang, saya jaga anak bertanggung jawab, saya pinter masak, saya pintar hari ini memperhatikan suami. Tapi kenapa Tuhan izinkan hari ini saya ngalami proses dihancurkan lewat suami juga? Saya cuma bilang ini, Bu, orang benar itu standarnya bukan hanya respon. Ayub itu kurang apa? Mungkin ibu tidak sehebat Ayub loh. Tapi yang namanya orang benar, ibu perlu tahu standarnya. Tanpa iman, saudara juga tidak akan berkenan. Orang benar harus hidup oleh iman. Nah, waktunya ujian iman itu kapan, Ibu? Saya tanya. Ya, waktu hidupmu ngalami masalah, Tuhan pakai alatnya suaminya Ibu. Ibu tetap percaya akan janji Tuhan. Ibu hari ini mau dijadikan orang benar supaya berkat Tuhan itu maksimal. Orang benar bukan hanya responnya, tapi imannya juga benar. Lah selama ini ibu imannya cuma naik turun, Tuhan tidak mau. Makanya waktu Abraham diuji, dia punya kerelaan. Karena kalau tidak rela, imannya tidak bertumbuh. Orang percaya itu harus rela. Karena dia tahu bahwa yakin aja janji Tuhan lo pasti digenapi. Mau bangkrut ya janjinya berkat. Mau rumah tanggamu anggurnya hari ini rasanya ndak ada rasa. Karena hubunganmu lagi hambar, lagi tawar. Yakin aja selalu ditutup di perkawinan. Karena anggur yang tawar ditutup dengan anggur yang terbaik, yang termanis. Manise. Hari ini pahite ditelen aja. Telen, rela. Pahit, Bu Eli punya suami pahit. Pasangan pahit. Telen, rela. Yakin yang pahit akan jadi manise di tangan Tuhan. Yang ketiga, percaya akan kuasa mujizat. Makanya Abraham itu berpikir. Abraham berpikirnya luar biasa. Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun orang mati. Buat Abraham, dia tidak sanggup membangkitkan orang mati. Tapi Abraham percaya. Hari ini engkau tidak sanggup loh memulihkan usahamu yang bangkrut. Tidak mungkin. Bu Eli modalnya dari mana? Wong semua sudah habis. Saudara jangan membatasi kuasa Tuhan hanya karena memang sudah habis. Hari ini kalau saudara bilang mana mungkin, ya tidak mungkin Tuhan bekerja. Tapi walaupun hari ini 5 roti 2 ikan ada di tanganmu. Kalau kita percaya, kita menyerahkan kepada Tuhan. Wow, saya terlalu percaya. Tuhan, hari ini aku rela sesaat. Ya, namanya diuji, ya sudah, namanya ujian ya pahite dijalani, rela. Terus apa Bu Eli? Yakin, hidupmu sesaat aja bonyok, tapi yakin. Makanya saya setiap kali khotbah, yakinlah hidupmu itu pasti ditutup dengan janji Tuhan dan upahnya Tuhan. Percaya, karena orang benar ketika tidak melepaskan kepercayaannya, besar upah yang menantinya. Hari ini ada upah besar lagi menanti saudara. Hanya tunggu ujiannya lulus dah. Lulus dah. Jujur, banyak orang tidak lulus. Padahal Tuhan bilang gini, nak, upah yang besar ini lagi menanti-nanti. Kamu menanti-nantikan kan? Upah yang besar sudah ada, nak. Cuman aku lagi menguji sesaat. Relao. Apa ya bahasa Surabaya? Kalau dulu saya dilatih Tuhan bilang gini, Eli, rela. Harus rela. Rela gimana toh Tuhan, sudah
Kamu kan lihat Pak Nyoto nggak pulang, tidur di rumah, rela ya rela. Terus kamu dibagi ya rela sesaat. Aku yang nggak rela nanti ya. Waktu rela, pikiran kita belajar saudara. Hari ini belajar praktek ya, praktek yang gampang. Saya berusaha untuk merangkum gampang supaya perjuangan kita hari ini, saudara, jangan puas dengan orang baik, benar, saleh, taat. Ini lagi ujian iman. Urusannya bukan karakter kita aja, karakter kita juga tetap dijaga, tapi urusannya percaya ini perlu dibangun. Lah waktu Abraham diuji anak yang tunggal, dia rela dan ia yakin akan janji Tuhan. Yang ketiga, dia cuman yakin dengan kuasa mujizat, itu aja. Lah kalau kita hari ini tidak yakin dengan kuasa mujizat, saudara mungkin puter otak terus. Laut loh Tuhan, laut. Saya tidak bisa berenang, saya tidak bisa belah laut. Tuhan cuma bilang gini, tidak perlu kemampuanmu berenang belah laut. Ini loh ahlinya, pakarnya. Mau pulih rumah tanggamu, kecil. Usahamu bangkrut berhasil, kecil. Sakit kanker sembuh, kecil. Tangkap saudara, ini perlu direkam di sini. Jadi mulai sekarang buka matanya gimana? Tuhan, aku percaya, wis tak rela, rela. Ini ujian. Lah kalau saudara diuji ndak rela-rela ya ndak lulus-lulus di padang gurun terus. Saya dulu kalau ndak rela Pak Nyoto direbut sama wanita tobat, kira-kira saya bisa hari ini ndak? Ndak mungkin. Kira-kira saya dapat upah kepercayaan janji Tuhan? Nggak mungkin saudara. Makanya kalau waktu diuji, nggak ada yang namanya hari ini dipertahanin terus, harga diri dipertahanin. Saudara makin panik dengan mengembalikan yang hilang dengan kekuatan saudara. Saudara sedang menghadapi kekuatan Tuhan. Ini Tuhan yang uji. Saudara tahu, tangkap ya, tiarap, rela. Tuhan, rumahnya kecil, rela. Nanti ada diganti upah. Upahnya pasti jauh lebih besar. Tenang aja. Ini cuman ujian. Ya, rela, yakin hidupmu ditutup dengan janji Tuhan. Dan yakinlah, kalau sudah waktunya Tuhan, mujizat itu hanya balik telapak tangan. Bukan telapak tangan saudara. Telapak tangan kita bolak-balik. Ya enggak ada perubahan saudara. Kalau saya mikir, Tuhan di tangan saya kok ya Pak Nyoto enggak berubah-berubah. Tuhan bilang, kalau selama kamu ngandalin kekuatanmu Eli, enggak mungkin berubah. Pak Nyoto itu hanya bisa berubah yang balik telapak tangan. Itu cuman tangannya Tuhan. Keuanganmu hari ini walaupun saudara mungkin mau tangan ini mau cari kerjaan apapun, panik saudara, tidak bisa berubah. Tapi yakinlah, amin ya. Kita harus contoh seperti Abraham. Tadi yang pertama apa? Fokusnya sudah sebagai orang benar, fokusnya ya taat. Makanya waktu diuji, ketaatan itu tetap dijaga. Karena memang orang benar standarnya taat, imannya juga dimurnikan, hatinya juga ya. Yang kedua, fokus pada penyertaan Tuhan dan fokus pada kesetiaan Tuhan. Tenang aja, saudara, di tengah masa sukar ini Tuhan tuh setia loh. Bahwasanya kasih setianya untuk selamanya. Artinya Tuhan setia. Hari ini dia Immanuel ya. Yang terakhir, jadi praktek ya. Hari ini ndak ada orang bangun percaya. Percayalah, ikut Tuhan tuh bukan hanya bangun karakter saja, tapi hari-hari ini kenapa hidupmu makin susah, titik baliknya itu nanti Abraham. Saat ambang batas kekuatanmu, waktu diuji lulus, itu titik baliknya. Tuhan tidak akan segan-segan. Kenapa? Dilihat iman di atas rata-rata. Saya percaya iman Abraham itu sudah tidak tahu, levelnya sudah sempurna mungkin ya. Orang yang rela sampai disuruh bunuh anaknya, ini sudah iman yang melebihi. Saya percaya bukan lagi di atas rata-rata, sudah mendekati sempurna saudara. Makanya hari ini tidak main-main dengan ujian iman, rela. Nah yang terakhir, yuk, bagaimana mencari Tuhan sungguh-sungguh? Ibrani 11 ayat 24 sampai 26. Ibrani 11 ayat 24 sampai 26. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Lihat ya, ini comfort zone loh Musa ini. 25, karena
ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Itu orang yang cari Tuhan sungguh-sungguh itu lebih rela menderita daripada enak tapi ada embel-embelnya dosa. Lebih baik saya menderita. Jujur waktu saya ngalami proses juga banyak orang yang nawari yang namanya ilmu, cepet-cepet cari ilmu putih. Dia bilang gini, Eli, suamimu kena kuasa gelap, kotor harus dengan kotor. Ilmu putih ini, lihat ya, saya punya saudara, saya kenalin yang namanya A gitu ya. Ini ahli membuat suami-suami yang selingkuh kembali. Wih, saudara saya begitu saya kenalin si A. Kamu tahu Eli, berapa hari cuman kembali? Hitungan tidak ada 1 minggu suaminya datang sambil minta maaf. Hari ini suaminya juga hari ini kembali. Lah kamu ayo tak kenalin. Sudahlah, saya ini juga orang Kristen kok. Ayo gitu. Saya juga kasihan. Tapi buat hidup saya itu kan dosa. Saya bilang ini ndak mau. Saya sampai dikatain dia saya terlalu sok suci, sok rohani. Ada orang yang mau bantu kok ditolak. Bukan saya sok suci, tapi saya ndak mau melawan kebenaran. Apa yang dilakukan Musa, dia lebih baik sengsara. Yang penting hidupnya bersama Tuhan daripada enak tapi ada embel-embelnya dosa. Nggak mau. Saya tahu kalau dosa itu pasti ada harga yang harus dibayar. Saya cuma bilang nggak mungkin lah enaknya loh cuman sesaat. Nanti pasti ada harga yang harus dibayar. Saya maunya upahnya dari Tuhan. Nah 26. Ia menganggap penghinaan karena Kristus. Ini yang luar biasanya kalau orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Lihat ya, sebagai kekayaan yang lebih besar dari semua harta Mesir. Wow. Orang yang hari ini sungguh-sungguh cari Tuhan karena dia percaya. Itu tidak main-main saudara. Sebab pandangannya diarahkan kepada upah. Percayalah orang yang hari ini percaya dengan mencari Tuhan gila-gilaan itu hidupnya lebih suka menderita sengsara sebagai umat Allah. Kita kalau percaya walaupun waktunya Tuhan itu ndak instan ya sudah. Orang kalau cari Tuhannya sungguh Tuhan, aku lebih baik menderita daripada aku kompromi dosa. Lebih baik aku setia menantikan suamiku daripada aku menikah lagi, aku menuntut cerai. Itu jelas. Yang kedua, dia akan membuang kenikmatan daripada dosa. Yang ketiga, kekayaannya adalah Kristus bukan harta dunia. Kita percaya malam ini apa yang ditaruh di dalam hati saudara. Apa sih kekayaanmu hari ini? Kalau kekayaanmu adalah depositomu, usahamu yang besar yang tadinya besar bangkrut, maka saudara tidak akan timbul imannya seperti emas. Saudara akan terus cari gangdau, cari cara alternatif, putar otak untuk membuat usahamu terus kembali. Hari ini Tuhan mau di tengah hancurnya usahamu, di tengah hancurnya rumah tanggamu, kita mau belajar. Tuhan mau orang benar cari Tuhan itu sungguh-sungguh, serius sama Tuhan. Itu keinginan Tuhan. Nah kalau kita serius sama Tuhan ya sudah. Orang serius sama Tuhan itu sukanya penderitaan kok. Ya, jujur saya punya satu orang teman saya ini level rohaninya juga luar biasa. Makanya hidupnya diberkati Tuhan luar biasa. Dia bilang gini sama saya, Eli kalau sudah zona nyaman saya ya takut loh. Kenapa? Karena kalau orang zona nyaman itu ya tahu hidupnya ngenak no daging. Hidupnya doanya nanti Senin Kemis, ibadahnya juga ogah-ogan karena sudah terlalu enak dunia memberikan. Makanya kalau saya ditaruh di zona nyaman, saya takut. Lebih baik saya di dalam penderitaan, saya lebih mencari Tuhannya itu serius. Orang kalau zona nyaman, seriusnya sama dunia, seriusnya dengan kebutuhan dagingmu terus. Mau kejar omset, mau kejar target, hidup jalan-jalan, hidup shopping dan sebagainya. Itu orang yang hari ini kalau zona nyaman. Makanya hari ini percayalah apa yang ditaruh Tuhan, hartamu siapa? Kalau Musa
Itu luar biasa. Hartanya Kristus. Hartanya itu Tuhan daripada harta di Mesir. Dia memilih bahwa kekayaan itu penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar. Hari ini pastikan standar orang yang percaya itu pasti suka menderita. Orang yang tidak suka menderita, ngomel aja, itu bukan ciri orang percaya. Orang percaya akan tahu kok di balik penderitaan itu ada kemuliaan. Di balik saudara hari ini hidup dalam kesengsaraan, hidup dalam kerugian yang besar, itu ada kemuliaan. Saudara tidak akan kejar yang namanya kenikmatan hidup, tapi saudara akan membuang kenikmatan dosa. Musa tahu, semakin dia tinggal di istana Firaun, dia hanya menikmati kenikmatan dunia. Tapi yang dia kejar adalah hari ini. Bagaimana dia menderita, hartanya itu adalah Tuhan Yesus. Makanya malam ini yuk kita sebagai anak Tuhan bangun mental. Saudara dan saya yang lagi ngalami dapur api makin besar, jangan panik. Ini cuman ujian. Apinya makin besar ya berarti next level. Saudara lihat ya, Tuhan itu pilih Sadrah, Mesak, Abednego masuk dalam kemuliaan yang besar. Itu apinya nggak mungkin levelnya 1, nggak mungkin. Levelnya harus 7 sampai saudara lihat orang yang yang ada di sekitarnya aja kena api itu mati. Itu berarti keadaan yang nggak mudah. Level harus 7 dulu, baru kemuliaan Tuhan dinyatakan. Mungkin kalau level 1 apinya masih ya api biasa-biasalah. Tapi waktu level 7, saudara pasti yang lihat. Saya bisa bayangin juga di posisi Sadrah, Mesak, Abednego. Waktu lihat level 7, mungkin dia juga bilang, secara daging lo ya, secara lahiriah lo, pasti takut saudara. Nyalinya pasti kayak Abraham, lihat kematian. Mati, buktinya ada yang mati saudara. Secara lahiriah, saya percaya kalau saudara pada waktu itu lihat Sadrah, Mesak, Abednego, Abraham dengan mata jasmani, saudara pasti lihat mereka juga pasti yang alami detak jantungnya pasti tidak normal, tingkat stres, depresi. Nah itu titik balik. Ingat, kalau mau menyerah mulai ingat Abraham sama Sadrah, Mesak, Abednego. Waktu masuk level 7 apinya, wow, keluarnya bukan jadi babi panggang, bukan jadi dendeng panggang, bukan jadi ayam panggang, tapi keluar dari api itu titik balik. Dia diangkat tinggi-tinggi, kemuliaan Tuhan tinggi-tinggi. Siapa yang mikir saya jadi sapi panggang, ayam panggang, babi panggang? Mulai malam ini yuk kita bertobat. Hari ini rileks, tidur rileks ya. Saya kenapa live ini malam? Karena malam itu banyak jamnya orang stres. Jadi sebelum tidur yuk ingat, hidupmu bukan diciptakan, walaupun apinya mau 7-8 kali, Tuhan itu tidak pernah merancangkan engkau jadi babi panggang, ayam suwir. Enggak saudara, kita ini dijadikan Tuhan pahlawan iman. Imannya timbul seperti emas. Kalau sudah imannya lulus, keluarnya bukan babi panggang, tapi kemuliaan Tuhan. Saudara akan terima upah seperti Sadrah, Mesak, Abednego, seperti Abraham, terima berkat yang diberkati limpah-limpah dan banyak. Malam ini saya sudah selesai 3 hal, yuk direview sebentar supaya malam ini prakteknya gampang. Yang pertama, ingat apa? Iman yang berhasil fokus kepada Allah, ya. Fokus kepada Allah gampang enggak saudara? Ingatannya gampang. Fokus sama taat. Itu yang pertama, ya. Sudah apapun perintah Tuhan, suruh ngampuni, keset enggak apa-apa. Suruh berkata maaf enggak salah, enggak apa-apa. Fokus yang kedua pada penyertaan Tuhan dan fokusnya pada kesetiaan Tuhan. Jadi kita ndak dredeg-dredeg, kalau disertai
dan Tuhan itu setia, maka dalam keadaan yang bonyok kita tetap punya Tuhan yang besar. Tuhan di pihak saudara, makanya dengar apa yang difirmankannya. Jangan dengar aum-aunya iblis sama-sama keliling, tapi Tuhan lebih dekat sama saudara, ya. Yang kedua, ingat ya, gampang ya, taat, penyertaan, setia, fokus. Yang kedua, percaya bahwa Allah itu ada. Hari ini kalau Allah ada, walaupun hidupmu diuji tambah parah, rela, sudah rela. Itu yang pertama. Yakin setelah rela, bonyok Bu Eli, rela Bu Eli, tidak apa-apa. Kalau relanya di tangan Tuhan, yang direndahkan akan ditinggikan. Kita kan relanya bukan di tangan manusia, kita rela sesaat menderita itu di tangan Tuhan. Kalau tangan Tuhan pasti akan ditutup dengan janji Tuhan dan balik telapak tangan, mujizat. Gampang ya, gampang. Sudah dua step yang terakhir. Mencari Tuhan sungguh-sungguh, ingat mentalnya Musa. Dia lebih suka dengan penderitaan. Makanya orang yang percaya cari Tuhan sungguh-sungguh, lihat penderitaan itu, saya jujur saya dilatih Tuhan hari ini. Kalau lihat penderitaan sampai saya dikenal Ibu Haleluya, ya. Jujur saudara, waktu saya cerita beberapa saat, di tengah saya ngalami masalah rumah tangga, ada orang yang mungkin goda-godain saya. Ini akal pikiran mulai menimba-nimba nggak? Oh iya ya, orangnya baik, uangnya juga, sampai teman saya bilang gini, tajir melintir. Waduh, sudah tajir melintir lagi. Saudara, kira-kira secara daging, dengan keadaan saya disakiti dengan tajir melintir, kira-kira ini penawaran iblis nggak? Buat yang membuat iming-iming, daripada menantikan suami yang nggak jelas, ini sudah ada di depan mata tajir melintir. Kira-kira ada nggak? Buat pemikiran iblis taruh di dalam pemikiran saya. Tapi apa yang membuat saya tetap hari ini berdiri sebagai seorang istri yang setia? Ya seperti Musa. Karena Kristus itu kekayaan saya. Tajir melintir kalah sama Yesus Kristusku. Saya tidak akan mengorbankan kemuliaan Yesus Kristus hanya untuk cari orang tajir melintir. Tidak akan. Karena harta kekayaan saya adalah Kristus dibandingkan harta tajir melintir. Saya hari ini juga lebih suka menderita kalau itu memang hari ini mendidik saya sebagai orang yang dimurnikan. Dan saya hari ini tidak akan pernah kejar yang namanya kenikmatan dunia. Saya hari ini belajar seperti Musa yang rela meninggalkan istana Firaun, kenikmatan dunia, kenikmatan dosa, buat untuk menyelesaikan kehendak Bapa. Itu orang yang percaya, ya. Jadi hari ini yuk, setiap penderitaan berpikir positif. Penderitaan, haleluya, puji Tuhan. Ada persoalan apapun, haleluya, puji Tuhan. Aku tidak akan pernah kejar kenikmatanku. It's okay. Menderita tidak apa-apa. Daripada nikmat dunia tapi aku tidak lulus di mata Tuhan. Aku tidak dapat mahkota yang banyak. Aku tidak dapat upahku besar di surga dan harta kekayaanku. Malam ini, maukah Yesus Kristus itu satu-satunya? Tuhan Yesus memberkati. Doakan saya, ya. Selama puasa doakan saya besok ada di Manado, ya. Doakan saya minggu khotbah 3 kali, saya besok Jumat 1 kali. Doakan dengan kekuatan Tuhan, hikmat Tuhan, urapan Tuhan, saya bisa memenangkan banyak jiwa-jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami sebagai anak-anak-Mu akan melihat tahun 2024. Kami akan melihat iman kami adalah iman yang berhasil. Kami tidak akan pernah menjadi orang benar hari ini yang hanya melihat fakta demi fakta. Tapi kami belajar percaya setiap hari, urusannya percaya. Tidak ada kata tetapi. Terima kasih untuk kekuatan-Mu Tuhan. Kami semakin mengenal Tuhan, semakin kami tidak takut. Kami akan fokus kepada Tuhan. Kami percaya bahwa sampai hari ini
Allah itu ada, kehadiran-Mu itu tetap ada, dan kami terus mencari Tuhan. Sungguh-sungguh kami mau punya mental seperti seorang Musa yang rela menderita bukan kenikmatan dunia yang dia kejar karena hartanya adalah Engkau satu-satunya. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Kami percaya kuasa-Mu akan dinyatakan. Berkati bangsa negara kami Tuhan, berkati Tuhan menjelang pemilu ini kami punya andil Tuhan untuk mendoakan. Kau sudah tahu siapa pemimpin yang takut akan Tuhan. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biarlah kami bisa tidur. Tuhan berkati orang yang dicintainya pada waktu tidur. Terimalah berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semua. Sampai ketemu nanti Senin ya. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat.